Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik semua, kita ketemu lagi di mana? Di GKI Hai Kids. Adik-adik gimana kabarnya? Baik kan? Oh tentu baik dong. Oh iya, Ibu Rani senang sekali loh hari ini bisa menyapa dan menemani adik-adik bernyanyi. Adik-adik tidak lupa ya hari ini kita beribadah ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita nyanyi satu lagu ya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, bersuka sebab Dia giranganku. Kita nyanyi sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Bersuka sebab Dia giranganku. Ya adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa yuk. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Tuhan tolong supaya kami dapat beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita beribadah bersama-sama. Ya karena ini harinya Tuhan. Tapi memang cuma hari ini aja adik-adik memuji Tuhan. Hari ini aja adik-adik berdoa. Enggak ya. Harus setiap hari, karena setiap hari Tuhan juga sudah memberkati adik-adik semua. Yuk adik-adik kita nyanyi yuk, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Kita
kita sebutin nama-nama hari ya adik-adik ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Iya adik-adik, ternyata nggak hari Minggu aja harinya Tuhan, tapi hari Senin sampai hari Minggu juga harinya Tuhan. Jadi kita harus bersuka cita. Kenapa sih kita harus bersuka cita? Iya adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Dia memberkati kita setiap hari. Iya kan adik-adik? Kita boleh bernafas, kita boleh dapat makan, kita boleh belajar. Itu semua karena kasihnya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, bangkit berdiri semua. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya. Wah, kasih Yesus indah banget ya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik juga mengasihi teman-teman adik-adik nggak? Kakak mau nanya, ada yang punya sahabat nggak di sini? Oh punya, ibu juga punya loh, punya sahabat. Nah, seperti cerita minggu ini ya, kita mau belajar dari Alkitab tentang persahabatan. Persahabatannya siapa ya? Nah, nanti adik-adik dengerin ya ceritanya ya. Kalau gitu kita nyanyi satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik, ternyata sahabat sejatinya kita adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan ya adik-adik. Yuk kita siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh mama dan papa ya. Dan kita sambil bernyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya. Ayo adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami boleh belajar untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Tuhan tolong kiranya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah oke adik-adik, kita tadi sudah menyanyi. Kita juga sudah mengucap syukur. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari Alkitab ya. Di sini di Alkitab kita mau belajar kalau Tuhan itu sayang sekali sama kita. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Dalam Alkitab. Kita puji sekali lagi adik-adik ya. Yesus
adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam GKI, hai kids. Nah, adik-adik, kamu bisa gak nyebutin nama temanmu 5 orang? Ayo coba ingat-ingat siapa aja. Nah kalau ibu bisa nih, namanya ya Michelle, Windri, Sharon, Kathy, Angel. Nah coba, pasti punya teman dong adik-adik. Nah kalau kita gak punya teman di sekolah pasti sedih ya. Kalau mau istirahat ke kantin sendirian, makan sendirian, nunggu mama papa jemput sendirian. Terus kalau kerja kelompok gak ada yang ngajakin ngobrol. Nah, pasti kalian bosen banget tuh. Kalian juga pasti gak seneng. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita di Alkitab tentang persahabatan. Persahabatan antara seorang putra mahkota raja dan seorang musuh raja. Wah, tentang siapa tuh? Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau diajar agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolong kakak yang akan membawakan firman Tuhan agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel 20 ayat 42b mengatakan, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Ayat ini adalah perkataan Yonatan kepada Daud, hamba ayahnya Raja Saul. Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, ia menjadi terkenal di kalangan orang Israel. Daud muda menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Semua orang Israel mau menjadi teman buat Daud. Tetapi tanpa Daud sadari, ia kini mempunyai seorang musuh besar dalam hidupnya. Siapa musuh Daud? Ya, Saul. Rupanya kesukaan orang Israel kepada Daud menimbulkan kecemburuan di hati Saul. Raja Saul marah ketika rakyat berteriak-teriak, Raja mengalahkan musuh banyak, tetapi Daud lebih banyak lagi. Pikir Saul, yang jadi raja kan aku. Mengapa rakyat malah menyanjung-nyanjung Daud si anak kecil itu? Sudah banyak kesempatan Saul berusaha mau membunuh Daud. Ia tidak berani terang-terangan karena ia takut kepada rakyat yang menyukai Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, ia mendapat kesempatan untuk bekerja di istana sebagai penghibur Saul bila ia sedang bad mood. Dengan kepandaian Daud bermain alat musik dan bernyanyi, ia sering menghibur raja. Tetapi semakin lama iri hati Saul kepada Daud semakin memuncak. Sampai akhirnya ia selalu berusaha mencari peluang untuk membunuh Daud. Kesempatan Daud keluar masuk istana memberi kesempatan kepada Daud untuk mengenal anak Saul yang sebaya dengannya, bernama Yonatan. Meskipun ayah Yonatan membenci Daud, tetapi Daud dan Yonatan berteman sangat akrab. Sayangnya persahabatan mereka harus putus karena kebencian Saul kepada Daud. Daud menyadari bahwa bila ia terus-menerus berada di dekat Saul, maka ia pasti akan terbunuh suatu saat. Meskipun selama itu, Yonatan teman baiknya selalu menjaga dia dari kemarahan Raja Saul. Nah, seperti yang terjadi pada saat itu, kemarahan Saul membuat Daud meninggalkan istana, melarikan diri ke daerah Rama. Kebetulan besok ada bulan baru, suatu kebiasaan bagi pegawai raja yang tinggal di istana untuk makan bersama raja di awal-awal bulan. Daud tidak mungkin hadir makan. Bagaimana bila raja masih marah kepadaku, pikir Daud. Lalu Daud bertemu dengan teman baiknya Yonatan. Ia meminta Yonatan untuk mencari tahu apakah ayahnya masih marah kepadanya. Bila Saul masih marah, maka ia akan melarikan diri dari istana. Tetapi bila tidak, ia akan kembali ke istana. Daud mencari alasan untuk tidak hadir pada acara makan itu. Katanya,
Tolong katakan kepada ayahmu, aku kangen dengan ayah dan saudara-saudaraku. Kebetulan ada upacara pengorbanan tahunan bagi keluarga besarku. Aku izin ke Bethlehem ya. Bila ayahmu tidak marah lagi, maka aku akan kembali ke istana. Tetapi bila makin marah, aku tidak akan kembali lagi ke istana. Baik, aku janji akan memberitahukan kepada ayahku dan kepadamu, kata Yonatan. Tetapi bagaimana cara Yonatan memberitahukan Daud? Kata Yonatan, kamu bersembunyi saja di tempat yang kita sepakati. Nanti aku akan mengajak budakku untuk memanah. Kalau aku menyuruh budakku mengambil kembali anak panah, aku akan berkata, pergi, cari anak panah itu, lihat baik-baik kemari, ambillah. Itu artinya kamu boleh kembali ke istana. Tapi kalau aku bilang, lihat baik-baik ke sana, maka itu berarti kamu harus pergi meninggalkan istana. Hari yang dinanti tiba. Seluruh pegawai istana makan bersama raja. Raja melihat kursi Daud kosong. Dalam hatinya, pasti terjadi sesuatu padanya yang membuat dia najis. Memang dia najis. Tetapi Saul diam saja. Keesokan harinya Saul tidak melihat Daud lagi. Ia bertanya kepada anaknya. Yonatan menjawab sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya kepada Daud. Saul sangat marah kepada Yonatan yang berani-beraninya memberi izin keluar kepada Daud. Kemarahannya tidak bisa dibendung. Saul melempar tombak ke arah Yonatan. Yonatan tahu ayahnya sangat marah dan ingin membunuh Daud. Yonatan meninggalkan perjamuan dan tidak makan apa-apa. Hatinya sangat susah karena ayahnya telah menghina Daud dan berusaha akan membunuh dirinya juga. Keluarlah ia dengan budaknya ke padang. Sesuai janjinya, ia memanahkan anak panah. Sementara Daud sudah bersembunyi dan siap mendengarkan perkataannya. Dengan keras, Yonatan berkata kepada budaknya yang sebenarnya perkataan itu ditujukan kepada Daud. Ambil anak panah itu. Kamu tidak lihat? Ke sana. Teriak Yonatan dengan penuh emosi. Ia sangat sedih. Ia harus melepas teman baiknya pergi meninggalkan istana. Kata ke sana berarti Daud harus pergi. Daud dan Yonatan meskipun harus berpisah, mereka saling berjanji untuk mendoakan dan memberikan semangat. Meskipun mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, tetapi kiranya keturunan mereka akan tetap saling melindungi dan saling menjaga. Itu janji mereka. 1 Samuel 20 ayat 42b. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ya. Tuhan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Nah, kita coba baca sekali lagi ayat hafalan kita. 1 Samuel 20 ayat 42b. Tuhan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Nah, inilah janji Yonatan dan Daud untuk saling menjaga sebagai seorang sahabat. Mereka percaya bahwa pertemanan mereka disaksikan oleh Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan ada di antara mereka. Walaupun mereka tidak bersama-sama lagi, tapi mereka berjanji untuk tetap saling menjaga sampai anak cucu mereka. Dalam hidup kita, kita juga membutuhkan teman-teman yang saling memperhatikan kita, yang bisa melindungi kita, bisa menjaga kita. Nah, Tuhan mau kita bisa menjadi teman yang baik dan setia seperti Daud dan Yonatan. Nah, mari adik-adik kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kami boleh mencontoh Daud dan Yonatan. Kami boleh menjadi sahabat yang baik, boleh menjadi teman yang baik bagi teman kami, teman yang menjaga, teman yang melindungi. Ajarkan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, terkhusus untuk menjadi teman-teman yang baik.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.